Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Putri, NIM 2130201004. Kali ini saya akan mewawancarai seorang narasumber yang bernama Ibu Putri Dewi Elsi. Beliau merupakan kepala sekolah di MTSS Tawali Putri Padang Panjang. Sama-sama kita ketahui, tantangan lembaga pendidikan saat ini adalah mengejar ketertinggalan. Artinya, lembaga pendidikan berkompetensi dalam meraih prestasi, terlebih lagi dalam menghadapi persaingan global. Tantangan ini akan dapat teratasi bila kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan dapat menerapkan manajemen sekolah secara sistematis dan dapat dievaluasi secara benar, akurat, dan lengkap, sehingga tujuan atau visi misi dari sekolah dapat terwujud secara maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan seorang kepala sekolah yang betul-betul memiliki kompetensi untuk menunjang tugas-tugasnya sebagai seorang pemimpin pendidikan. Langsung saja kita masuk kepada mewawancarai Ibu Putri Dewi. Baik, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Adila Putri. Ya, ada Bu. bisa dibantu? Ya, mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar, Bu. Gini, saya ada tugas mewawancarai seseorang mengenai profesinya dari dosen. Jadi, Ya. mohon minta waktunya sebentar ya, Bu. Ya, boleh dipersilakan. Baik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Sebelumnya, bisa Ibu memperkenalkan dirinya, Bu? Ya. Ya, Baik, nama Ibu Putri Dewi Elsi. Ya, Ibu di sini sebenarnya sebagai guru bidang studi bahasa Arab, ya. Namun diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah di tingkat MTSS Tawali Putri. Ya, mungkin cukup itu. Nah, yang nggak apa-apa, Bu. Nah, jadi ini, Bu, ada beberapa pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang pertama itu, sejak kapan Ibu mulai dipilih menjadi kepala sekolah? Oh ya. Ibu diamanahkan jadi kepala sekolah di perguruan Tawalib ini sejak tahun 2013. Nah, dulu Ibu sebagai kepala sekolah di tingkat MA-nya dari tahun 2013 sampai tahun 2018. Nah, kemudian dari tahun 2018, nih Agustus nih ya, sampai sekarang Ibu diamanahkan jadi kepala sekolah di tingkat MTS-nya. Masya Allah. Ya, Lalu, Bu, bagaimana pengalaman kerja Ibu sebagai seorang kepala sekolah? oh, pengalaman ya. Ya, Bu. Kalau pengalaman sebagai kepala sekolah itu ada suka dan dukanya. Sukanya, Ibu sangat bahagia ketika melihat anak-anak kita itu semangat dalam belajar, berprestasi, kemudian baik akhlak dan ibadahnya, dan membawa nama baik sekolah. Kalau dukanya, ya yang namanya kepala sekolah tentu harus memiliki waktu yang banyak di sekolah. Jadi sehingga Ibu harus pandai-pandai membagi waktu antara waktu untuk sekolah dan waktu untuk urusan di rumah. Ya, dan ini memang lebih banyak waktu Ibu di sekolah ya, dihabiskan di sekolah. Oke? Ya, Bu. Kemudian, Bu, apa visi dan misi Ibu untuk memajukan sekolah Tawali Putri ini, Bu? Visi dan misi ya. Iya, Bu. Visi dan misi Ibu untuk Tawalib ini tentu sesuai pula dengan visi dan misi sekolah. Nah, kalau visi dari sekolah kita itu mewujudkan anak-anak yang tafakuh fiddin gitu ya. Jadi menjadi harapan kita di sini siswa itu bisa memahami dasar-dasar agama Islam. Nah, kemudian punya kecakapan hidup atau life skill dan berakhlakul karimah. Nah, kalau misi sesuai dengan misi-misi sekolah, diantaranya menyiapkan anak-anak yang mempunyai ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama,
kemudian melaksanakan kualitas pendidikan yang berkualitas, khususnya di bidang tafakuh fiddin, menghasilkan alumni lulusan yang memiliki kemampuan dan memahami Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita berharap di sini karena kita pondok pesantren, ya di antara misi ibu di sini anak-anak itu bisa membaca kitab-kitab, ya terutama kitab-kitab turas. Nah, tamatannya berkompeten, ya. Kemudian kalau ingin mewujudkan santri yang berkualitas, tentu tenaga pendidik dan kependidikannya juga berkualitas serta berakhlak mulia yang sesuai dengan tuntunan Islam. Kemudian membina anak-anak yang anak-anak yang berbakat, mengembangkan bakatnya sehingga bisa menghasilkan seorang muslimah yang terampil dan siap menghadapi tantangan zaman. Kemudian kita menyiapkan juga madrasah kita ini yang cinta dan peduli kepada lingkungan hidup. Ya, mungkin itu visi dan misi Ibu. Iya, Bu. Masya Allah. Nah, lalu, Bu, memimpin sekolah kan bukan merupakan hal yang mudah, Bu. Jika mengalami kendala, apa saja hal yang akan Ibu lakukan? Oh ya, kalau setiap hal itu dimanapun kita akan menghadapi kendala, ya itu namanya hidup. Nah, tapi kendala itu tidak dibiarkan. Nah, kita cari solusi untuk pemecahnya. Nah, kalau Ibu ketika Ibu mengalami kendala, ya, Ibu akan mencari sumber masalahnya itu apa. Lalu mencoba sendiri untuk memecahkannya. Jika tidak mampu untuk memecahkannya sendiri, Ibu akan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan masalah tersebut. Nah, kemudian kita tetap melakukan koordinasi dengan dan kerjasama dengan berbagai pihak. Ya, contohnya di sini dengan wali santri, dengan struktura, kalau keluar gitu dengan Kemenak, Diknas, Pemda, dan lain-lain. Nah, mungkin juga di sini melalui yayasan. Baik, Bu. Pertanyaan yang berikutnya, Bu. Apakah seorang kepala sekolah itu ikut bertanggung jawab apabila pelaksanaan program pembelajaran belum sepenuhnya terwujud, Bu? Iya, bertanggung jawab. Nah, kepala sekolah mempunyai tanggung jawab untuk keseluruhannya. Baik gurunya sekolah, kemudian anak-anak yang berprestasi atau tidak, anak-anak yang baik akhlaknya atau tidak, guru-gurunya berpotensi apa tidak. Nah, SDM-nya, ini bukan guru saja ya, tenaga kependidikannya juga. Nah, jadi baik gurunya sekolah ini juga semuanya adalah tanggung jawab dari kepala sekolah. Namun, kepala sekolah ini tentu dibantu oleh staf-stafnya. Contoh di sini ada wakil kepala, ya, wakil kepala bidang kurikulum, wakil kepala bidang kesiswaan, bagian sapras. Oke. Ya, Bu. Apakah mungkin dalam 1 tahun ajaran itu ada perencanaan yang belum tercapai, Bu? Oh gitu. Kalau di sini ada beberapa sesuatu yang sudah kita rencanakan, yang tercantum dalam RKA ya. RKA, nah kita kan merencanakannya untuk 1 tahun. Nah ini ada di antaranya yang belum terwujud, atau belum terlaksana. Nah contohnya di masa COVID ini, ya kita ada merencanakan untuk mengadakan studi banding, ya kan? Namun karena COVID,
Nah, kita kan nggak boleh mengadakan keramaian, ya, makanya itu diundur. Nah, mudah-mudahan sehabis COVID ini, nah, kita bisa mewujudkan apa yang sudah kita rencanakan. Amin. Kalau boleh saya tahu, Bu, langkah apa yang akan Ibu ambil jika perencanaan tersebut tidak tercapai? Oh, Oke. Nah, uh, yang pertama tentu kita cari dulu sumber kendalanya. Nah, kenapa kok tidak tercapai, gitu ya, yang sudah kita rencanakan. Kemudian kita cari solusinya, kita coba untuk memecahkannya. Kemudian kita cari alternatif lain, ya, agar apa yang sudah kita rencanakan itu bisa tercapai. Mungkin di sini salah satunya dengan waktunya yang belum tepat, atau mungkin karena ada kendala yang datang dari eksternal. Contohnya COVID tadi kan. Ya. Namun kita tetap sesuai dengan visi dan misi sekolah kita tetap akan menjalankan apa yang sudah kita rencanakan. Mungkin di waktu-waktu yang lain atau waktu yang lebih tepat lagi. Oke. Baik, Bu. Selanjutnya itu MTS Taulik Putri ini kan bisa dibilang merupakan sebuah pesantren, Bu, gitu. Lalu bagaimana cara penerapan kurikulum pelajaran di sana, Bu? Oh ya, karena kita di sini pesantren, kita tetap di bawah naungan Kemenak ya, Kemenak. Nah, di sini kita mempunyai 2 kurikulum. Ya, Bu. Nah, kurikulum yang kita pakai yang pertama kurikulum pondok, itu udah pasti ya. Dan kedua kurikulum madrasah. Nah, kalau kurikulum pondok ini itu mata pelajarannya atau kurikulum serta silabusnya yang sudah ditentukan oleh pondok ya atau yayasan. Sementara yang kurikulum madrasah kita mengacu kepada Kemenak. Nah, kalau sekarang kita memakai kurikulum 13 namanya. Nah, dan ini sesuai dengan KMA 183 dan KMA 184. Nah, jadi di sini kita memakai keduanya dan kita mengkolaborasikan antara kurikulum pondok dengan kurikulum madrasah. Nah, baik, Bu. Jika memakai dua buah kurikulum itu, apakah ada kendala yang dirasakan, Bu? Kalau kendala rasanya tidak begitu ya. Namun yang dapat kita ambil di sini bukan kendalanya, tapi hal-hal yang positifnya. Ya, contohnya kita ambil satu mata pelajaran ya, mata pelajaran fikih ya. Nah, di mata pelajaran fikih di kurikulum madrasah itu ada, dan di kurikulum pondok juga ada. Nah, namun ada beberapa materi yang di kurikulum madrasah tidak ada, namun di kurikulum pondok ada. Nah, atau penjelasan yang kurang di kurikulum pondok, di kurikulum madrasah, kita jelaskan di kurikulum atau materi pondok. Nah, jadi di sini artinya saling mengaitkan dan saling menguatkan. Atau yang sama materinya, nah, ini saling menguatkan dia. Jadi anak-anak ini belajarnya mantap, gitu. Karena ada tambahannya. Oke. Ya, Bu. Kalau boleh saya tahu, apa harapan Ibu ke depannya untuk MTSS Taulik Putri ini, Bu? Harapan ya. Iya. Harapan Ibu yang pertama tentu visi dan misi dari sekolah dan Ibu sendiri itu bisa tercapai dengan baik. Nah, harapan kita yang pertama kepada siswa ini bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas, baik itu dari segi ibadah, akhlak, nah, selain dari ilmu pengetahuannya. Nah,
untuk guru-guru juga itu, walaupun di sini ada guru-guru yang latarnya umum, nah, tapi karena dia sudah berada di tawalib, di pesantren, maka tentu kita berharap mereka akan mendapatkan tambahan ilmu yang lebih ya tentang ilmu-ilmu agama. Amin. Jadi anak-anak yang kita hasilkan berkualitas, mereka bisa cakap ya dalam keterampilan gitu ya, dalam kecakapan hidup. Karena kita di sini bukan mengajarkan ilmu saja. Nah, di sini kita juga mengajarkan keterampilan untuk kewanitaan. Contohnya tata boga, mengurus rumah, jahit menjahit. Selain itu kita juga mengasah kemampuan siswa-siswa kita melalui kegiatan eskul namanya. Iya. Ya, Bu. Baik, Bu. Pertanyaan yang terakhir, kalau boleh, Ibu sedikit menceritakan prestasi-prestasi yang telah dicapai selama Ibu menjabat sebagai seorang kepala sekolah di MTSS Tawalib Putri ini, Bu. Prestasi ya. Iya. Nah, prestasi-prestasi kalau selama di MTS, prestasi anak yang dicapai, yang pertama, nah ini karena kondisi COVID ya, kita nggak terlalu banyak untuk mengikuti lomba. Namun yang jelas di sini anak-anak yang ini yang ke sekolah-sekolah favorit. Contohnya ke Man IC ya, Man Insan Cendikia. Kemudian yang berada di Padang Preman ya. Kemudian di MAK ya. Nah, itu kan yang pilihan-pilihan itu. MAK di Kota Baru. Kemudian di Semansu. Nah, walaupun kita di pesantren, nah ternyata alhamdulillah anak-anak kita lulus di Semansu. Nah, itu prestasi dari akademiknya. Kemudian anak-anak kita ini selain mereka berkompetensi di akademik, dari segi school mereka juga mendapatkan prestasi. Nah, kebetulan kita di school memanah ini ya. Nah, alhamdulillah anak-anak kita ini kemarin kita mengadakan lomba memanah, anak-anak kita juga berprestasi di bidang memanah. Nah, dan dalam lomba KSM, nih alhamdulillah anak kita nih berhasil meraih juara 2 ya di bidang mata pelajaran matematika, kemudian juara 3 di bidang studi IPS. Walaupun ini di tingkat kota, namun alhamdulillah kita sampai lombanya ke tingkat provinsi. Insya Allah. Ya, Bu. Mungkin itu yang pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, Bu. Terima kasih untuk waktunya, Bu. Ya, sama-sama Adila. Semoga bermanfaat. Iya, Bu. Ya, semoga kuliahnya lancar dan mencapai cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.